Ya, jadi kalau kalian itu beli barang asli, hermo tas hermo asli, Anda harus tahu mana yang asli, mana yang palsu. Kalau Anda nggak pernah lihat yang asli, Anda nggak bakal tahu. Dikasih palsu pun Anda nggak bisa bedain. Ya, kalau Anda dikasih tas LV palsu, Anda nggak bisa bedain mana yang asli, mana yang palsu. Karena Anda yang asli aja nggak pernah pegang, nggak pernah nyentuh, nggak pernah membawi, nggak pernah tahu mana yang asli. Nah, sekarang kita mau bicara dulu mengenai Al-Quran dan nature daripada Alkitab di dalam pewahyuannya. Ini perbedaan lahirnya gereja, ya, kekristenan dan Islam. Kekristenan atau gereja itu lahir bukan dari sebuah kitab Injil yang diturunkan seperti dalam teologi Islam. Yesus tidak pernah mewariskan kitab. Yesus itu mendirikan eklesia atau gerejanya. Eklesia ini adalah istilah politik di dalam senat Yunani. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Tapi yang jelas ini yang diwariskan oleh Yesus. Matius 16 ayat 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, Petra, ya, itu adalah pengakuan Petrus, yaitu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Aku akan mendirikan jemaatku atau eklesia. Jadi batu karang itu adalah Yesus itu sendiri. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kekristenan itu lahir bukan dari sebuah kitab yang diturunkan seperti Islam. Kekristenan itu lahir dari sebuah peristiwa kebangkitan Sang Mesias. Jadi ketika Yesus mati, Yesus itu bukan pemimpin gerakan politik seperti Muhammad. Yesus tidak pernah mengangkat pedang, menaklukkan kota-kota sekitarnya, kemudian menjadikan mereka Kristen. Nggak pernah. Ya, Yesus itu ketika mati di atas kayu salib, itu murid-muridnya bubar semua. Tetapi 3 hari kemudian, dia bangkit. Ya, kemudian selama 40 hari Yesus menampakkan diri berturut-turut kepada 500 orang saksi. Dan kemudian di loteng Yerusalem ketika Roh Kudus turun pada hari Safuat, disitulah lahirnya gereja. Ya, jadi selama 30 tahun pertama kekristenan tidak ada Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis dari Matius sampai Wahyu. Semua rasul itu mengajar secara lisan dari semua Alkitab Perjanjian Lama. Jadi Yesus itu ada di dalam setiap lembar di dalam Perjanjian Lama. Karena Yesus itu merupakan kunci yang membuka semua nubuatan-nubuatan dan tipologi di dalam Perjanjian Lama. Ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada 2 orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Ini Anda bisa baca di Lukas 24. Ya, Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu. Yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Belum selesai. Dan kamu adalah saksiku, aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa itu janji Bapa? Anda bisa baca di Kisah Rasul 2, yaitu kepenuhan Roh Kudus, ya, dalam bentuk lidah-lidah api. Tetapi kamu harus tinggal di Yerusalem, di kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan dunamos dari tempat tinggi. Ini ada 7 slide saja, saya nggak banyak-banyak. Kemudian kepada mereka, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, dia membuktikan bahwa Yesus hidup. Sebab selama 40 hari, dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Anda bisa baca di Kisah Rasul 1 ayat 3. Ada berapa saksi? Ada sekitar 500 lebih yang menyaksikan kebangkitannya. Kalau yang menyaksikan penyalipannya banyak sekali. Ya, Anda bisa baca di 1 Korintus 15. Ya, ada 500 orang saksi. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, Anda bisa baca selengkapnya di Markus 16 sampai ayat 8 sampai ayat 20. Jadi ini adalah awal kebangkitan Kristen. Sekarang kita lihat bagaimana Islam itu lahir. Saya mengatakan ini supaya kita bisa melihat apakah Islam ini merupakan kontinuitas daripada agama Samawi. Ya, seperti yang diklaim Muslim. Ya, kami menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kitabnya aja nggak kalian terima. Ya, kitabnya aja nggak jadikan satu. Kalau Kristen, kami mengatakan kami menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Buktinya gampang. Kitabnya kami jadikan satu. Kami terima bulat-bulat dari Kejadian sampai Maleaki, nggak dirubah sedikit pun. Susunnya beda dengan kitab Yahudi yang sekarang. Tapi kami menerima semua kanonisasi daripada orang Yahudi. Ya, gampang buktinya. Kitabnya kami terima. Kami menyembah Allah yang sama. Ya, walaupun interpretasinya beda. Nah, sekarang kita lihat, Islam itu lahir dari sebuah kitab yang diturunkan di Gua Hiro. Teologi pemikiran Islam, ada setiap agama lahir dari sebuah kitab yang diturunkan.
Musa dikasih kitab Taurat, kemudian agama Yahudi lahir. Isa dikasih Injil, lahirlah Kristen. Muhammad dikasih Quran, lahirlah Islam. Hal ini nggak benar. Jadi Musa dan bangsa Israel serta para patriark ini bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak dan Yakub, itu mengalami perjalanan rohani bersama Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan dan mujizatnya di dalam hidup mereka. Itulah yang mereka wariskan dan mereka tuliskan. Ya, jadi pengalaman rohani itu mendahului kitab. Ya, mereka tidak mengalami kitab yang diturunkan. Bahkan kitab Kejadian itu merupakan tulisan 2500 tahun sebelum Musa lahir. Hal ini berbeda dengan nature Islam yang percaya ada kitab yang diturunkan. Dalam pandangan Yahudi dan Kristen tidak ada kitab yang diturunkan. Lalu siapakah Sang Firman itu? Dengan demikian iman Kristen itu tidak bergantung kepada tulisan, karena memang gereja tidak dilahirkan dari Alkitab Perjanjian Baru. Ya. Iman kita tidak tergantung pada tulisan manusia, tapi kepada perjumpaan pribadi dengan Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Rasul Yohanes menulis demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang Sang Firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi apa yang tulisan-tulisan Alkitab itu bukan disebut logos, disebutnya grafe. Ya. Disebutnya grafe. Mereka menuliskan mengenai siapa Sang Mesias itu. Jadi keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu tidak pernah disebut kitab Injil selama 400 tahun pertama. Gereja mula-mula menyebut keempat kitab ini sebagai memoir para rasul atau ingat-ingatan para rasul mengenai kehidupan Mesias. Ya, jadi sama seperti hadis atau dan sirah daripada Yesus itu sendiri. Nah, sekarang apa klaim Quran? Ini yang akan saya tanyakan kepada Nandar. Ini pertanyaan pertama saya dari premis pembukaan saya. Dikatakan di Ali Imran 3 ayat 3. Dia menurunkan kitab-kitab, dia menurunkan Quran, membenarkan kitab yang diturunkan sebelum, menurunkan Taurat dan Injil. Kapan ini Tuhan menurunkan Taurat dan Injil? Kemudian Al-Maidah 5 ayat 46. Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Kemudian Al-Maidah 5 ayat 4. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat. Al-Isra ayat 55. Kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Ini adalah klaim hoax. Ya, kalau sekarang ini namanya kebohongan publik. Zabur itu dikumpulkan selama 1000 tahun. Daud hanya menulis 74-75 dari kitab Mazmur. Sisanya ada nyanyian dari Salomo, Musa, ya, kemudian ada Bani Korah, Bani Yedutun, Bani Heman, ada nyanyian Bani Asaf di situ, ada nyanyian Yeremia di situ. Ya, dan tidak pernah kitab Zabur ini diberikan kepada Daud karena ini dikumpulkan dalam waktu 1000 tahun. Ya. Kemudian Al-Ala ayat 18-19. Sesungguhnya benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, kitab Ibrahim dan Musa. Ibrahim diberi kitab kapan ini? Kemudian Al-Baqarah ayat 136. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub anak cucunya, kepada Musa, Isa serta nabi-nabi. Jadi klaim Allah Subhanahu wa taala adalah Dia memberikan kita kepada setiap nabi. Sekarang kita baca Al-An'am. Al-An'am ayat 84 sampai 89. Semua nabi diberi kitab. Anda baca lengkap di situ ya. Ya, dikatakan kami menganugerahkan Ishak dan Yakub, kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelumnya kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunan Ibrahim, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Ya, kemudian ada Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, alias Yunus dan Lut. Kemudian dikatakan di sini nih, mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab. Kapan ini diberikan kitab? Ya, diberikan kitab hikmah dan kenabian. Lut di dalam Alkitab kita bukan nabi. Al-Baqarah ayat 213. Manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran. Ini klaim Quran, bukan klaim Alkitab. Pada zaman Muhammad itu ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, sekarang yang harus kita buktikan, apakah kita masih mempunyai bukti-bukti manuskrip Alkitab kita sebelum abad ke-6, sebelum zaman Muhammad? Tentu saja. Apakah masih sama manuskrip itu dengan Alkitab yang kita pegang sekarang? Tentu saja sama. Ya. Nah, sekarang
Nandar, Muslim bukan saja tidak mempunyai manuskrip asli zaman Muhammad abad ke-6. Ya, nanti saya tunjukkan. Manuskrip Utsmani aja nggak ada. Apa yang diklaim sebagai Quran sekarang? Ini adalah hasil standarisasi di Al-Azhar, Kairo, Mesir tahun 1924. Dan ini merupakan diklaim ya murni hafalan Imam Hasan Ashim. Anda bisa baca di mukadimah halaman A di dalam Quran Anda. Versi Indonesia memakai yang versi hafalan Hafs. Sekarang nih, Ali Imran ayat 84. Kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anak-anaknya dan bla bla bla. Kemudian di Al-Hadid ayat 25, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka Alkitab atau kitabah. Semua nabi dan rasul diberikan kitab. Ini pertanyaan saya, Nandar boleh catat. Berapa kitab yang Allah turunkan? Bagaimana kitab-kitab ini diturunkan? Ya, jumlah nabi dan rasul menurut Islam ya yang ada di Quran cuma 25, tapi yang tidak disebutkan ada 313. Total jumlah nabi ada 124.000. Kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, ya, Abu Zar bertanya kepada nabi Anda, berapa jumlah persisnya para nabi? Muhammad menjawab jumlah para nabi 124.000 orang, 315 diantaranya adalah rasul. Ya, ini Anda bisa baca, itu saya sudah kasih referensinya, Anda tinggal cari, ada nomornya di situ. Ya, kemudian berapa jumlah kitab yang Allah turunkan? 104 kitab. Ya, Nabi Syed ada 50 suhuf, Nabi siapa lagi itu? Idris katanya 30 suhuf, Nabi Ibrahim dikasih 10. Musa katanya 10. Kemudian Allah juga menurunkan Taurat, Injil dan ini klaim kalian. Ya, klaim kalian bahwa kitab-kitab itu diturunkan. Ini yang mau saya tanyakan. Ini dua slide saya terakhir. Quran surah Maryam ayat 27-30. Kemudian dia Maryam membawa bayi ini Isa nih waktu masih dalam kandungan. Masih bayi, ya. Kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kemudian kaumnya ini berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangainya dan ibumu bukan seorang perempuan pesina." Maka Maria menunjuk anaknya ini. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil. Jadi Isa, menurut klaim Allah Anda di dalam Quran, itu diberikan kitab Injil pada waktu masih bayi. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dari tafsir Wet dikatakan, pada waktu dia masih menyusuk nih. Ya, nah saya mau tanya kepada Nandar, bagaimana konsep kitab ini diturunkan? Sebab dalam pandangan Kristen dan Yahudi tidak ada kitab yang diturunkan. Kitab itu semua ditulis dalam rentang waktu yang berbeda-beda, total 1.500 tahun dengan 40 penulis yang berbeda. Kalau tadi Nabi Anda mengatakan 104 kitab yang diturunkan, kemana nih kitab-kitabnya Allah ini? Ya, kalau Anda menuduh Alkitab kami palsu, kenapa Tuhan Anda tidak sanggup menjaganya? Ya, jadi Isa itu diajar menulis pada waktu masih dalam kandungan. Al-Maidah ayat 110 dikatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu menguatkanmu dengan Roh Kudus. Engkau dapat berbicara kepada manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah, aku mengajarkan menulis kepadamu. Kapan? Pada waktu masih di kandungan tadi. Ya, hikmat, Taurat, dan Injil. Ya, ini tafsir Al-Jalalain, Anda bisa baca. Isa berkata, dia telah memberi saya kitab suci, yaitu Injil. Dan menjadikan saya seorang nabi. Nah, di mana Injil Isa ini? Nandar. Ya, jadi semua tafsir menyatakan Isa diberi kitab Injil waktu dalam kandungan. Ini lihat nih. Baby Isa waktu masih kecil sudah dikasih kitab Injil made in surga. Ya. Nah, ini adalah pertanyaan saya yang pertama. Sekarang kamu sebutkan dulu nature pewahyuan daripada Quran. Ya, bahwa Quran ini merupakan, jadi kelahiran Islam itu merupakan kitab yang diturunkan di Gua Hira. Ya, nanti kita lihat bagaimana Muhammad mendapat wahyu. Tapi ini dulu yang kamu harus jawab. Mengapa nature atau sifat pewahyuan ya para penulis Alkitab ini berbeda dengan Nabi Anda? Tidak pernah ada nabi-nabi di dalam Alkitab yang mengklaim ya dia mendapatkan kitab yang diturunkan. Hanya nabi-nabi palsu seperti gereja Mormon. Ya, Joseph Smith itu dia mengaku mendapatkan, dia ketemu malaikat Mormoni dan dia mendapatkan kitab Mormon. Ya, kalau Anda ketahui. Nabi Mani, dia mengklaim dia mendapatkan kitab juga. Dan ada banyak nabi-nabi palsu lainnya yang mengklaim mendapatkan kitab. Tapi
Di dalam Alkitab kita, Musa tidak pernah mengklaim aku diberikan kitab Taurat dari surga. Nabi Yeremia tidak pernah mengklaim aku diberikan kitab Yeremia dari surga. Ya, nggak pernah ada nabi-nabi di dalam Alkitab yang mengklaim dia diberikan kitab oleh Allah. Ini pertanyaan saya yang pertama dan sebagai penutup dari pembukaan saya, Anda boleh jawab. Silakan. Wah, lama banget ya, tapi nggak ada yang berbobot sedikit pun. Kenapa? Saya berbicara tentang fakta, tetapi yang ditanggapi adalah asumsi, tulisan yang tidak dipahami. Nah, tadi mengatakan saya tanggapi dulu ya. Saudara, kalau kita merujuk nih, kalau kita berbicara itu jangan hanya tulisan ya, harus ada literasi. Dan literasi saya bukan hanya literasi ketika berbicara tentang Al-Quran, ada Ulumul Quran, ya, pengantar studi Al-Quran ada. Kemudian ketika kita berbicara tentang Injil, mana ya tadi ya? Berbicara bahwa Yesus Hamazah itu adalah makhluk Allah. Ayatnya jelas ya. Ayatnya jelas di dalam 1 Yohanes ayat 1 atau Ferek Hat Misfarahat Sefer Yohana. Hanya sedikit yang Aristo, ini nggak nyambung loh Yonatan Nandar. Ini kita bicara pembuktian Alkitab dengan Quran, bukan ngomong Isa. Bu, aja nggak apa-apa Bu. Tadi sudah sepakat begitu, kalau lawan bicara ngomong jangan dipotong. Saya objektif. Aku nggak akan motong, tapi dia tidak menjawab pertanyaanku dan tidak sejalan dengan tema. Dia tuh ngomong masalah Isa Yohanes 1. Itu bukan tema kita hari ini. Tema kita hari ini Alkitab atau Quran, mana yang asli dan mana yang palsu, gitu loh. Iya. Ya. Saya belum ngomong apa-apa kok. Nah, aku tanya dulu sama Nandar. Kamu mau menjawab tema aku hari ini Alkitab Quran mana yang palsu, atau kamu membahas apa nih? Karena ini nggak sesuai dengan yang kita sepakati loh. Saya akan menjawab semua pertanyaan Anda, tetapi tolong Anda dengarkan saya. Paham? Ya sudah, kamu jawab. Bagaimana pewahyuan itu diturunkan kepada nabimu? Jadi biarkan aja Bu, biar audiens yang akan menilai gitu. Ya lanjut. Oke. Jadi di Indonesia, saudara, yang menguasai kursi ya, itu hanya beberapa orang saja bisa dihitung. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat ke-1, saya akan jawab semua pertanyaan Ibu, tapi tolong dengarkan saya dulu, karena saya ini pewarta firman, bukan hanya pendengar firman. Ya, saudara, di dalam Yohanes 1 disebutkan bahwa Yesus itu adalah dabar, bukan diber. Mungkin saudara kalau yang tanya Bambang Nursenalat atau Ibu Rita Wahyu, ada namanya faal, fi'el. Yang namanya faal itu satu kata saja, saudara. Nah, aduh. Sebentar ya. Di ber, ya. Ini tulisan kursif yang saya tadi bilang hanya beberapa orang pendeta saja yang kuasai. Kalau tulisan cetaknya di ber, ya. Kalau Yesus itu adalah kalamullah, seperti pemahaman dari teman-teman orang Kristen, harusnya di sini bukan dabar. Kalau di dalam Alkitab Al-Muqaddas itu bukan kalimat, tetapi kalamullah. Nyatanya di dalam Alkitab Al-Muqaddas, Injil Yohanes 1 ayat ke-1, disebutkan bahwa Yesus itu hanya kalimat, satu kata. Nah, satu kata ini tertuang di dalam Mizmor. Ini karya Ibu Rita Wahyu. Makanya saya lebih senang kalau bisa berdiskusi dengan yang bisa sama-sama bahasa Ibrani ya, Ibu Rita Wahyu. Di dalam Mizmor pasal ke-33 ayat 6 dan 9. Saudaraku, Iber ya. Nah, kalau tertulisnya gini di dalam 1 Yohanes ayat 1, maka betullah dia itu kalamullah. Kalam, pembicaranya Allah. Tetapi di dalam Yohanes 1 ayat ke-1, ternyata di situ tertulisnya apa? Fatah, ya. Yang bermakna dabar. Dan dabar, tanya Ibu Rita Wahyu, tanya Bambang Nursena, yang namanya dabar itu adalah fa'al, bukan fi'el. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu bukan kalamullah, tapi kalimat. Di dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan kalimat itu satu kata. Satu kata dari Allah. Makanya Al-Quran menjelaskan bahwa Yesus itu adalah seperti Adam, seperti saya dan seperti Anda, yang diciptakan dengan satu kata, kun.
jadilah, maka jadilah dia. Dan kita ini adalah ruh Allah, bukan hanya Yesus. Yang dimaksud ruh Allah itu bukan hanya Yesus. Kita dan Anda semua itu adalah ruh Allah. Dalilnya surat As-Sajdah surat ke-32 ayat ke-9. Gitu. Coba pertanyaan saya itu dijawab mengenai dabar, mengenai tadi kodeks H5612, kode di dalam sefer ini, apakah Anda bisa menjelaskan? Kemudian Matius 4 ayat ke-5 dan seterusnya dengan Lukas 4, 5 dan seterusnya. Ada perbedaan, dan apa tolak ukur Anda mengatakan Biblos itu asli, sedangkan kodeksnya banyak yang kontradiktif, banyak yang hilang, yang tidak pernah diketahui bagaimana perawinnya, bagaimana sanadnya. Terima kasih. Oke, kita TikTok aja. Kamu terlalu lama. Oke, TikTok. Aku mau jawab. Kamu mengatakan kitab itu bukan berarti bentuknya kitab. Kamu keliru. Ya, Dasarnya apa? manuskrip kuno itu tidak selalu bentuknya kitab buku, bentuknya suhuf. Suhuf itu juga berbentuk lembaran-lembaran. Ya, berbentuk lembaran-lembaran. Yang kamu katakan sefer itu gulungan, bahkan di dalam perjanjian lama kitab Ayub itu ditulis dalam ostraka. Ya, jadi yang menurut Quran diturunkan kitab itu adalah itu derita lu. Ya, itu adanya di Quran. Sebentar. Di dalam Alkitab tidak pernah ada namanya nabi-nabi diberikan kitab. Mereka menuliskan perjalanan rohani mereka bersama Tuhan. Nah, sekarang saya mau kamu membantah biografi Nabi Muhammad tertua dari Ibn Hisham. Ya, biografi tertua Muhammad itu diakui yang menulis adalah Ibn Ishaq, tapi kalian tidak punya tulisan daripada Ibn Ishaq. Yang kalian punya sekarang adalah Ibn Hisham yang mengaku mengedit tulisan Ibn Hisham yang kira-kira 200 lebih setelah Muhammad mati. Di dalam biografi ini, ya, ketika Nabi bermimpi di Gua Hiro menerima wahyu pertama, ya, Lailatul Qadar merupakan mimpi. Wahyu pertamanya mimpi, gak ada saksinya. Di dalam tulisan Ibn Hisham dikatakan Jibril menampakkan diri kepada Muhammad dalam tidurnya membawa sebuah buku. Dan dia memerintahkannya untuk membacanya. Muhammad menolak 2 kali perintahnya sebelum akhirnya Muhammad ditekan sampai dia tidak bisa bernafas. Ya. Nah, sekarang kamu bantah dulu bahwa nabimu tidak diberikan kitab, sedangkan Ibn Hisham menulis, ya, dan saya bisa membuktikan yang namanya pewahyuan, ya, pewahyuanmu itu 2 kali. Di dalam Quran itu memang ada kontradiksi. Yang pertama dikatakan, ya, bahwa pada hari Lailatul Qadar, ya, kitab Al-Qadar, ya, surah 97 dikatakan diturunkan dari Loh Mahfuz ke Baitul Izzah dalam bentuk kitab. Kemudian Jibril ini mentartil, mencicil selama 23 tahun kepada nabimu. Jadi jelas yang diturunkan adalah kitab. Begitu juga di dalam tafsir-tafsirmu. Ya, berarti kamu tidak bisa menjawab. Ini adalah klaim hoax daripada Quran bahwa semua nabi diberikan kitab. Ya, berarti tadi kamu sudah nggak bisa membuktikan itu. Sekarang, ya, di dalam sirat Rasulullah Ibn Hisham, ya, dikatakan Jibril menampakkan diri kepada Muhammad di dalam tidurnya, nabimu itu mimpi, dan diberikan sebuah buku. Kamu tadi mengatakan tidak ada kitab, tidak ada buku. Yang harus aku percayai Ibn Hisham apa mulutmu, Nandar? Satu tanggapan, satu tanggapi, bukan Nandar, ini. Nandar. Ya, kamu tanggapi ini. Ibn Hisham yang harus aku percaya apa mulutmu? Nandar dan Sofiatul, boleh saya bicara dulu selaku moderator, begitu. Jadi biar lebih jelas dan tidak agar terarah, yang ada korelasinya lah begitu. Oke, silakan lanjut. Oke, ya. Kita harus runut, ya. Tadi mengatakan bahwa memang para nabi itu, saudara, tidak pernah menerima kitab suci. Mereka itu menerima wahyu dari malaikat Jibril. Oke, saya tegaskan lagi pernyataan kamu. Kata kitab di dalam Al-Quranmu bukan berarti kitab, tetapi wahyu, betul? Bentar dulu, dengarkan saya dulu. Jadi contoh di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kamu jangan ke sana dulu, nanti kita baca Al-Baqarah 2 ayat 2 yang salah terjemahan itu. Kamu tegaskan dulu Ibn Hisham ini. Jibril menampakkan diri dan memberikan nabimu kitab atau buku. Mana yang harus saya percaya? Ibn Hisham apa mulutmu? Ya, dengarkan saya dulu. Ini waktu saya menjawab, Ibu ngomong dari tadi, saya dengarkan. Ya, kamu jawab pertanyaan ini, jangan ke Al-Baqarah 2. Nanti aku jawab ke Al-Baqarah 2.
Ibu jangan mendikte saya. Saya ingin menjawab Ibu, tapi Ibu kok malah senantiasa mendikte saya. Oke, tadi saya mengatakan saudaraku bahwa yang namanya Hasefer ya itu ada kodenya. Ibu tahu kode ini enggak? Nih ya, H5612. Tahu kode itu enggak? Yang dimaksud dengan Hasefer itu tidak selalu, memang pada momen-momen tertentu berbentuk sefer, buku. Kalau satu buku sefer, kalau banyak buku sefarim. Nah, kalau Ibu melihat kritik teks dari kata Hasefer, H5612, memang tidak senantiasa bermakna buku, akan tetapi ucapan. Begitupun di dalam Al-Quran, ketika Quran surat Al-Baqarah ayat kedua, Al-Quran Bohong. Sefer itu artinya gulungan. Ya, kamu sefer itu artinya gulungan. Kalau kamu mengatakan sefer itu adalah ucapan salah besar kamu. Sekarang aku nanya, Ibu mengatakan sefer itu Kamu jawab dulu. Ibn Hisham menyatakan nabimu diberikan kitab. Kamu mengatakan nabimu tidak diberikan kitab. Mana yang harus aku percaya? Ibn Hisham, sirat Rasulullah, apa mulutmu? Saya jawab, makanya harus sistematis. Kita membahas tentang ya, kalau kamu mengatakan sefer itu adalah perkataan salah. Sefer itu artinya gulungan kitab. Kalau luah apa artinya? Nggak usah kemana-mana kamu. Ya, sefer itu bukan perkataan. Sefer adalah gulungan kitab. Kamu jawab dulu. Sirat Rasulullah Ibn Hisham mengatakan nabimu diberikan buku. Kamu tadi mengatakan tidak, Nabi tidak diberikan buku. Mana yang harus aku percaya? Ibn Hisham ataukah mulutmu? Oke, saya jawab dulu. Nah, kalau ibu melampirkan data dari Ibnu Hisham ketika bercerita tentang itu dia menukil dari hadis yang mana? Ada nggak? Tunjukkan hadisnya. Kamu jawab dulu. Di dalam Quran jelas-jelas dikatakan diturunkan kitab ke Baitul Izzah. Ya, kamu cari sendiri. Ya, kalau kamu menolak sirat Rasulullah Ibn Hisham, kamu katakan semua pemirsa bersama, saya tidak menerima sirat Rasulullah dari Ibn Hisham. Katakan sekarang. Ini saya punya ini, kalau ibu ngomong itu harus ada datanya. Ini ada sirah nabawiyah nih. Bentar, saya sudah tunjukkan datanya Ibn Hisham. Kamu mau menyangkal data itu atau tidak? Kalau kamu nyangkal, kamu bilang saya tidak terima data itu. Selesai. Ya, saya tidak terima data itu. Coba Anda lampirkan datanya. Oke, berarti kamu sirat Rasulullah Ibn Hisham kamu tidak menerimanya. That's it, selesai. Ya. Kalau ibu menukil sebuah literasi, sebuah referensi, ya harus dinukil juga itu literasi, referensi dari mana? Karena sumber hukum Islam, riwayat ke Islam itu. Sirat Rasulullah Ibn Hisham, kamu tahu nggak tulisan sirat Rasulullah Ibn Hisham? Apa itu? Tadi ibu ngomong apa? Apa itu? Kamu cari aja sendiri, Nandar. Saya sudah memberikan literasinya. Ya, berarti kan kamu tidak setuju dengan apa yang ditulis Ibn Hisham, ya kan? Penulis biografi Muhammad, ya, apa itu? Penulis biografi Muhammad ya mengatakan bahwa nabimu diberikan kitab. Kamu mengatakan tidak. Di mana? Ya. Di mana? Sekarang terserah pemirsa, ya, apakah Ibn Hisham ataukah mulutmu yang bisa dipercaya? Dengarkan saya dulu. Ini ibu nyerocos terus. Saya ketika ngomong nggak diberikan kesempatan, ya. Ngomong aja salah, sirat. Ini sirah, Bu, ya. Sirat. Oke. Ya, sirah Rasulullah maksudnya. Bukan sirat. Inilah ya kalau benar terjemahan. Makanya saya nantang itu Bambang Nursema. Nggak masalah. Daripada lu, sefer artinya adalah perkataan, ngaco. Sefer itu gulungan. Sekarang ibu sudah melihat kode ini belum? H5612. Tanya. Kita tidak membahas, kita belum sampai ke manuskrip. Kamu mengatakan nabimu tidak menerima kitab, Ibn Hisham mengatakan nabimu menerima kitab. Siapa yang benar, Nandar? Ibn Hisham apa kamu? Oke, sebentar. Saya minta bukti dan hadisnya yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. Kok minta bukti dan hadisnya? Kamu baca aja Ibn Hisham. Enak aja lu nantang-nantang gue. Lu baca aja Ibn Hisham. Data saya sudah cukup jelas, Nandar. Ibn Hisham menyatakan nabimu menerima kitab. Mana bukunya? Paling nggak memangnya gue harus buka kitab? Gue kan nggak buka kamera seperti lu. Ini bukan debat, Bu. Ini bukan debat akademis, bukan debat ilmiah. Kalau saya berbicara bahwa Yesus makhluk, saya bisa bahasa Ibrani.
ini ada kitabnya, Mizmor, ya kan? Sefer Yohanan, Ferek Ehad, Misfar Ehad. Kayak lo. Lo pikir gue nggak punya bukunya Rita Wahyu? Hah? Lo pikir gue nggak punya bukunya Rita Wahyu? Udah berarti lo tidak setuju dengan tulisannya Ibn Hisham dan kamu tidak setuju dengan Quranmu ya? Ketika tadi Quranmu, enggak. Tadi ketika aku mengutip semua dari Quranmu bahwa nabi-nabi dan rasul diberikan kitab, kamu menyangkal ya? Ya, kamu menyangkal bahwa kitab itu bukan kitab. Setuju atau tidak? Yang saya minta adalah bukti. Ketika saya mengatakan Yesus itu adalah jelas Quranmu tadi mengatakan kitab yang diturunkan. Lu jangan nyambung ke Yesus. Kita nggak bahas Yesus ciptaan apa Allah dulu nih. Kita lagi bahas Quran sama Alkitab. Jadi jelas ya bahwa ketika Quran mengatakan kitab, kamu bilang itu bukan kitab. Ya? Membahas tentang kitab, Bu. Makanya Ibu kalau blow on belajar ke saya. Yang blow on tuh elu. Quran mengatakan kitab, kamu mengatakan bukan kitab. Ya, itu yang blow on elu. Susah. Itu Nandar dan ini susah nih. Orang nggak bisa diajak diskusi dengan baik semacam ini. Sebentar. Minum air. Nandar dan Ibu Sofiatul bahasanya dijaga. Blow on. Bisa pasti bahasa Arab. Kamu berbohong. Kitabmu katanya kitab ini. Salah. Kitab itu. Kenapa kamu berbohong? Katanya kamu jago bahasa Arab. Kutanya. Oke. Sekarang aku mau nanya. Berarti kamu adalah umat terjemahan. Kamu nggak ngerti artinya. Kamu hanya baca terjemahan depan saja. Dengarkan saya dulu. Sekarang Ibu mengatakan pernyataan saya itu salah. Nah, itu terkait dengan isim isaroh. Isim isaroh itu ada berapa? Nah, aku nggak mau bahas itu. Aku sekarang mau bahas kanonisasi Quran, ya. Dengarkan saya dulu. Aku mau bahas Quran kitab palsu. Sekarang kita buktikan dulu Quran itu kitab palsu, ya. Dengarkan saya dulu ya. Di dalam bahasa Ibrani nggak ada kata itu. Ya, dengarkan. Di dalam bahasa Ibrani nggak ada kata itu. Adanya kalau untuk muzahar itu pakai j. Kalau untuk nekeva itu pakai jot. Nah, di dalam bahasa Arab ada juga isim isaroh yang sama di dalam bahasa Ibrani, kata 7. Sekarang Ibu menyatakan bahwa pernyataan saya ini salah. Saya sudah semula mengatakan bahwa bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu adalah serumpun, memiliki kata-kata. Memang salah, kita buatnya kitab itu, bukan kitab ini. Selesai, titik. Ibu mengatakan kepada saya bahwa itu salah. Sekarang Ibu jelaskan kepada saya tentang isim isaroh. Alah, gak usah jelasin isim. Lo ketik aja kitabmu, artinya kitab itu, bukan kitab ini. Ya, selesai. Isaroh itu ada. Udah. Stop. Jadi stop kamu membohongi publik ya. Sekarang kita mau lihat bagaimana nature dari nabimu menerima wahyu. Gini, Ibu kalau mau berdebat, belajar dulu. Kayak Gracia Pelo, kenapa nggak berani debat sama saya? Nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Ibrani. Kalau saya bisa. Iya kan? Gurunya saya bisa bahasa Arab. Guru saya ada. Kamu bisa bahasa Arab kok ke bahasa Ibrani kok mengatakan sefer itu perkataan? Itu artinya tolol. Hanya orang tolol yang mengatakan. Udah. Jadi gini, nggak kondusif.